Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang ekspor, impor, dan prosedurnya. Sebelum mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Mari kita simak. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan kepada negara lain yang membutuhkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan pembayaran mata uang internasional yaitu dolar Amerika. Ekspor juga diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. Daerah pabean adalah seluruh wilayah nasional dari suatu negara, di mana dipungut bea masuk dan bea keluar untuk semua barang yang melewati batas-batas wilayah, kecuali bagian tertentu yang tegas didasarkan undang-undang dinyatakan sebagai wilayah di luar wilayah pabean. Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran untuk mengekspor barang tersebut. Kegiatan ekspor menjadi salah satu hal baru dari perkembangan ekonomi. Indonesia telah banyak mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri seperti hasil alam, tambang, dan laut. Kegiatan ekspor menduduki peranan yang cukup penting melalui perluasan pasar beberapa negara. Kemudian, kegiatan ekspor-impor dapat dilakukan oleh perusahaan yang memang secara khusus menekuni usaha perdagangan ekspor-impor, atau oleh produsen yang memiliki divisi usaha ekspor barang hasil produksinya. Lalu, eksportir adalah orang atau perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Kemudian, barang ekspor dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu barang bebas ekspor, yang kedua barang dibatasi ekspor, lalu yang ketiga ada barang dilarang ekspor. Untuk barang bebas ekspor, contohnya furnitur elektronik, makanan, dan minuman. Lalu yang kedua, barang dibatasi ekspor, contohnya perak, emas, pupuk urea non-subsidi, scrap logam, dan lain-lain. Lalu untuk yang ketiga, barang dilarang ekspor, contohnya barang pertanian, barang kehutanan, dan barang perikanan. Selanjutnya, syarat yang harus dimiliki eksportir ada 4. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, atau izin usaha dari Kementerian Teknis atau lembaga pemerintah non-kementerian atau instansi. Yang kedua, tanda daftar perusahaan. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, manfaat dan tujuan ekspor. Yang pertama, mengenalkan produk dalam negeri. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Lalu yang kedua, menumbuhkan industri dalam negeri. Suatu aktivitas atau perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan rangsangan atas permintaan dari dalam negeri disebut ekspor. Aktivitas ekspor juga dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan yang melibati pasar internasional. Lalu yang ketiga ada menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut devisa. Untuk perkembangan ekonomi suatu negara, aktivitas atau kegiatan ekspor akan memberikan dampak yang positif. Lalu yang terakhir ada meningkatkan lapangan kerja. Kegiatan ekspor secara tidak langsung akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekspor di Indonesia akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Yang pertama, proses terjadinya kontrak dagang ekspor. A. Dimulai oleh eksportir dengan cara mempromosikan komoditi yang akan diekspor kepada calon importir di luar negeri. B. Dilakukan dengan mengajukan penawaran harga. C. Diakhiri dengan penandatanganan sales kontrak
oleh kedua belah pihak, eksportir dan importir. Kedua, proses pembukaan letter of credit oleh importir. A. Importir mengajukan aplikasi permintaan pembukaan LC kepada mitra bank devisanya. B. Eksportir menerima pemberitahuan pembukaan LC. Ketiga, proses pengapalan barang oleh eksportir. A. Setelah menerima LC, kewajiban eksportir untuk mempersiapkan barang dan melaksanakan pengiriman komoditinya. B. Penyerahan barang kepada importir di tempat yang disepakati dengan importir. Keempat, proses penguangan dokumen pengapalan eksportir dengan bank devisa. Eksportir melakukan negosiasi atau menguangkan dokumen pengapalan dengan negotiating bank untuk menerima pembayar. Berikut adalah bagian dari prosedur ekspor. Prosedur ekspor dimulai saat eksportir mempersiapkan barang yang akan diekspor dengan dilakukan packaging oleh eksportir. Lalu, memasukkan barang yang telah siap packing tersebut ke kontainer, hingga barang siap untuk dikirim. Setelah barang siap dan sudah ada jadwal kapal yang akan mengangkut barang tersebut, eksportir dapat mengajukan dokumen kepabeanan yang dikenal dengan pemberitahuan barang ekspor atau PEB. PEB tersebut berisi data barang ekspor, diantaranya data eksportir, data penerima barang atau importir, data custom broker bila ada, sarana pengangkut yang akan mengangkut, negara tujuan, detail barang seperti jumlah dan jenis barang, dokumen yang menyertai, nomor kontainer yang dipakai, dan lain-lain. Setelah PEB diajukan ke kantor bea dan cukai setempat, akan diberikan persetujuan ekspor atau PE dan barang bisa dikirim ke pelabuhan yang selanjutnya bisa dimuat ke kapal atau sarana pengangkut menuju negara tujuan. Setiap dokumen PEB diwajibkan untuk membayar pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Import ialah suatu proses pembelian atau mendatangkan barang atau jasa negara lain ke dalam negeri. Pada umumnya, import berskala besar biasanya menggunakan biaya cukai di setiap negara pengiriman maupun penerima. Barang-barang yang dibeli dari negara lain berupa mobil, motor, alat-alat make up maupun elektronik. Orang atau lembaga yang membeli barang dari luar negeri disebut dengan importir. Syarat yang harus dimiliki oleh seorang importir. A. Surat izin usaha perdagangan atau izin usaha kementerian teknis atau lembaga pemerintah, non-kementerian atau instansi. B. Tanda daftar perusahaan. C. Nomor pokok wajib pajak. D. Angka pengenal import. E. Registrasi importir dan nomor identitas kepabeanan. F. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan. Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi, bahan baku atau bahan penolong, serta bahan modal. Barang konsumsi merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti susu, mentega, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong adalah barang yang diperlukan untuk kegiatan industri seperti obat-obatan, bahan-bahan kimia, dan kendaraan bermotor. Manfaat kegiatan impor. Pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan. Kedua, memperoleh teknologi modern. Ketiga, memperoleh bahan baku. Tidak jauh berbeda dengan kegiatan ekspor. Kegiatan impor di Indonesia juga diperhatikan oleh pemerintah karena masih banyak komoditas di Indonesia yang harus diimpor dari luar negeri. Selain itu, kegiatan impor bisa berguna sebagai usaha dalam menarik investor masuk ke Indonesia
untuk mulai menanamkan investasinya. Kegiatan impor memiliki beberapa dampak, dan untuk melindungi produsen di dalam negeri, biasanya negara tersebut membatasi jumlah kuota impor. Selain untuk melindungi produsen di dalam negeri, pembatasan impor juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian suatu negara. Dampak positif pembatasan impor, pertama dapat menumbuhkan rasa cinta produksi di dalam negeri, 2 dapat mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, 3 dapat mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang produksi impor, keempat dapat memperkuat posisi neraca pembayaran. Dampak negatif pembatasan impor. Pertama, jika terjadi aksi balas-membalas kegiatan pembatasan kuota impor, maka dapat dimungkinkan perdagangan internasional dapat menjadi lesu dan selanjutnya akan tergantungnya pertumbuhan perekonomian negara yang bersangkutan. Kedua, dikarenakan produsen dalam negeri merasa tidak memiliki persaing, maka produsen akan cenderung kurang efisien dalam berproduksi. Sebelum proses impor dimulai, akan adanya kontrak antara eksportir dan importir, yang dengan itu importir akan memberikan pesanan atau purchase order kepada eksportir, memberikan penawaran harga. Setelah sama-sama deal, akan terbit sales contract atau dokumen persetujuan. Kemudian, importir membuka letter of credit LC di bank pembuka. Kemudian, bank devisa akan mengkonfirmasi letter of credit atau LC kepada eksportir yang kemudian menghubungi maskapai pelayanan atau forwarding agent. Dan kemudian perusahaan pelayanan atau penerbangan luar negeri akan menerbitkan Bill of Lading atau BL yang diberikan sebagai bukti pengiriman barang kepada eksportir yang kemudian menyerahkan shipping dokumen berupa bill invoice dan packing list kepada bank pembuka. Setelah itu, bank pembuka melakukan reimburse LC kepada importir, yang dengan itu importir membayar atau mendebit rekening ke bank pembuka yang akan direimburse ke bank responden. Kemudian, importir melakukan including barang ke maskapai pelayanan. Setelah barang tiba di pelabuhan, importir harus membuat pemberitahuan impor barang atau PBI. Lalu, importir ke bank devisa untuk menyelesaikan pembayaran. Kemudian, importir ke bea cukai untuk memproses custom clearance dengan yang pertama ada API, yang kedua NPWP, yang ketiga SRP, yang tiga PIB, yang kelima surat setoran pajak pabean, cukai dan pajak impor, 6 invoice, 7 packing, 8 bill, polis dan asuransi. Kemudian, pihak bea cukai akan menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB, dan importir menyerahkan bel origini kepada agen perusahaan pelayanan dalam negeri, dan importir menerima delivery order atau DO dari agen pelayaran. Yang harus diketahui bahwa importir dapat mengeluarkan barang dari gudang dengan menyertakan delivery order atau DO atau surat perintah pengeluaran barang.